Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ada yang gak hadir gak hari ini? Hadir semua kelas 4? Ya, hadir kelas 5? Hadir ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelas 5, silakan dipimpin doanya, Nak. Ya, berdoa selesai ya. Kan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Semuanya silakan berdiri, Nak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Selesai, silakan duduk kembali. Nah, sekarang pelajaran untuk kelas 4 kita akan belajar mengenai pemerintahan desa dan kecamatan ya. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan struktur lembaga yang ada di pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan tugas-tugas apa saja yang ada di pemerintahan desa dan yang ada di kecamatan. Kalian juga dapat menunjukkan sifat positif sebagai warga desa dan warga kecamatan ya. Nah, kemudian untuk kelas 5, kalian belajar mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu supaya kalian menjelaskan apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kalian juga tahu ciri-ciri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Untuk kelas 4, kalian boleh buka bukunya dulu ya. Buka buku mengenai desa dan kecamatan. Kalian baca apa itu pemerintahan desa, apa itu pemerintahan kecamatan. Bagaimana strukturnya silahkan dipahami dulu ya. Lalu cari kelompok 4 orang ya dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok kalian mendiskusikan mengenai perbedaan desa dan kecamatan. Bagaimana kita bersikap sebagai warga desa dan warga kecamatan. Silahkan diskusikan dulu bersama kelompoknya, lalu ditulis ya hasilnya di buku kalian. Nah, sekarang Ibu ke kelas 5 dulu ya. Nah, untuk kelas 5 kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu NKRI, ada yang tahu? Ya, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Indonesia mempunyai bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan itu di mana seluruh wilayah pemerintahannya yaitu diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu apa? Ya, pemerintah pusat itu ya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Negara Indonesia menerapkan bentuk negara kesatuan. Ya, di mana pengelolaannya yaitu seluruh pemerintahan pusat, tetapi pemerintahan pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusannya sendiri. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahannya. Nah, sistem pemerintahan Indonesia itu yaitu republik. Jadi di mana pemerintahan Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum ya. Beda dengan sistem Sistem pemerintahan kerajaan. Nah, kalau kerajaan itu sistem pemerintahannya dari turun temurun, dari kakeknya, lalu bapaknya, lalu cucunya, cicitnya, seperti itu selanjutnya. Tidak ada pemilihan umum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Nah, kalau nggak ada ditanyakan, untuk kelas 5 silahkan diskusikan kepada teman sebangku ya, sama teman sebangku. Bagaimana sikap kita menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, diskusikan. Nah, sekarang untuk kelas 4 sudah selesai diskusinya, Nak? Ya, sudah selesai. Sekarang perhatikan Ibu dulu ya. Nah,
Sekarang Ibu tanya, apa perbedaan pemerintahan desa dan kecamatan? Ada yang tahu? Nah, kalau pemerintahan desa itu dipimpin oleh kepala desa ya. Kalau kecamatan dipimpin oleh ya camat. Sekarang yang pertama Ibu bahas pemerintahan desa dulu ya. Ya, pemerintahan desa itu dipimpin oleh kepala desa. Ya, jabatan yang paling tertinggi itu kepala desa. Ya. Kepala desa itu diawasi oleh BPD atau bisa juga disebut BPK. Nah, yang kedua itu yaitu BPK atau BPD itu tugasnya mengawasi pemerintahan desa ya. Yang ketiga yaitu sekretaris desa. Tugas sekretaris desa itu adalah memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa dan juga pelayanan umum ya. Yang keempat yaitu kepala urusan atau KAUR. Penetapan KAUR ini disesuaikan dengan urusannya ya atau kebutuhannya. Misalnya KAUR pemerintahan, itu mengurus sebagai pemerintahan. KAUR keuangan ya, itu disebut juga bendahara desa ya. KAUR keuangan itu mengurus segala keuangan di pemerintahan desa. Nah, selanjutnya KAUR pembangunan. Kemudian ada pemerintahan kecamatan. Pemerintah kecamatan itu dipimpin oleh dipimpin oleh camat. Ya, camat ini adalah jabatan tertinggi di sebuah kecamatan. Nah, camat ini diangkat dari pegawai negeri sipil ya atau PNS. Nah, yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua yaitu ada sekretaris camat atau sekcam ya. Nah, tugas sekcam ini adalah untuk membantu camat dalam mengurus administratif kecamatan. Yang ketiga yaitu ada seksi pemerintahan, seksi ketentraman, seksi ekonomi, seksi pembangunan ya, seksi kesejahteraan rakyat. Dan mereka ada tugasnya masing-masing. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Ya, untuk kelas 5 sudah selesai diskusinya. Ya, jadi apa hasil diskusinya nah? Ya. Untuk kelas 4 dan kelas 5 ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kerjakan. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran untuk hari ini ya. Kelas 4 udah belajar apa tadi nak? Ya, tentang pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, pemerintahan kecamatan dipimpin oleh camat ya. Untuk kelas 5, hari ini kita sudah belajar apa? Ya, NKRI. Apa itu NKRI? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana bentuk negaranya? Ya, kesatuan. Bagaimana sistem pemerintahannya? Ya, republik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pelajaran kelas 4 dan pelajaran kelas 5 ada kaitannya enggak? Ada hubungannya enggak? Ya, ada ya. Apa kaitannya, nak? Ya, pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan itu adalah bagian dari NKRI. Ya, negara dipimpin oleh presiden, provinsi dipimpin oleh gubernur, kabupaten dipimpin oleh bupati ya. Lalu kecamatan dipimpin oleh camat. Nah, desa dipimpin oleh kepala desa ya. Jadi, pelajaran kelas 4 dan kelas 5 ada kaitan atau ada hubungannya ya. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai ya. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Selesai.
Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.